Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami dari bumi Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, untuk menyapa diri-diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara M5. Apakah itu? Yaitu selalu cinta membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya, melihat maknanya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan diri kita termasuk orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kita kepada derajat orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman dan takwa, senantiasa beramal soleh, dan selalu nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan selalu nasihat menasihati di dalam kesabaran. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, ampunannya, dan barokahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita senantiasa mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang di tahun ini melaksanakan ibadah haji, Allah berikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan nanti menjadi haji yang mabrur dan selamat di perjalanannya, sehingga bisa pulang lagi bertemu dengan sanak famili saudaranya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini, puasa kita, ibadah korban kita, ibadah-ibadah yang lain, ngaji kita, zikir kita, sedekah kita, dan lain sebagainya, mudah-mudahan dapat mengantarkan diri kita untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga seluruh perbuatan yang fujur, seluruh perbuatan yang al-ism wal-udwan, perbuatan yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, serta perbuatan rofas, fusuk, jidal, ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Jangan sampai kita mendekatinya, karena ini sangat berbahaya. Jadi jangan sampai kita bermain-main dengan perbuatan keji dan perbuatan mungkar, karena ini sudah welo-welo berbahaya. Jadi jangan tanya lagi, gak bahaya ta? Jangan sampai begitu, karena ini sudah jelas berbahaya. Berarti apabila kita dekati,
apabila kita lakukan, itu pasti akan menyeret kita ke derajat asfala safilin. Oleh karena itu, marilah kita raih derajat insan ya yang ahsani takwim itu, sehingga marilah kita menjadi bashar yang baik, marilah kita menjadi Bani Adam yang baik, dan marilah kita menjadi Anas yang baik, sehingga sebagaimana yang Allah firmankan, manusia yang terbaik adalah manusia yang diberikan umur yang panjang oleh Allah, kemudian umur yang panjang itu dipergunakannya untuk kemanfaatan bagi dirinya, kemanfaatan bagi keluarga besarnya, dan kemanfaatan bagi umat Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagaimana di surat Ali Imran ayatnya 102 sampai 200. Nanti kita fahami, kita baca, sehingga kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mudah-mudahan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dimasukkan surga bersama-sama, sebagaimana di surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 73 sampai ayat 75. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat Al-Quran yang berbicara tentang tobat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin, orang-orang mukminah agar bertaubat kepadanya. Dia tidak mengecualikan seorang pun dari perintah tersebut. Bagaimanapun tingginya tingkat keistiqomahan dan ketakwaan orang tersebut, ia tetap harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang bertobat dari dosa besar, karena mereka bukanlah orang-orang yang maksum atau terjaga dari dosa. Ada juga yang bertobat dari dosa kecil, tetapi hanya sedikit orang yang mau mengakui perbuatan dosa tersebut. Selain itu, ada juga orang yang bertobat dari perkara-perkara subhat. Barang siapa menjaga diri dari perkara subhat, ia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Begitu juga ada orang yang bertobat dari perbuatan-perbuatan yang makruh. Ada juga yang bertobat dari hal-hal yang melalaikan hatinya. Bahkan ada orang yang bertobat hanya karena ia selalu berada dalam kondisi yang rendah, tidak pernah naik ke derajat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, marilah kita
senantiasa bermuhasabah, melihat diri kita, posisi kita sedang ada di mana, di posisi tinggi, di posisi sedang, atau berada di posisi rendah. Marilah kita senantiasa bermuhasabah. Apabila Allah memberikan derajat yang tinggi kepada kita, maka berhati-hatilah dan beristiqomalah di dalam iman dan takwa, sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila posisi kita dalam kondisi sedang, maka marilah kita naikkan. Dan apabila posisi kita di posisi yang rendah, marilah kita berupaya agar Allah menaikkan derajat kita. Lihat nanti di surat 58 namanya Al-Mujadilah, ayatnya ayat 11, 21 dan 22. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang berilmu, yang beramal, yang ikhlas, yang beristiqomah. Mereka termasuk golongan-golongan insan-insan yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita dan kaum muslimin muslimat punya derajat yang tinggi dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tobatnya orang-orang yang awam atau orang biasa berbeda dengan tobatnya orang-orang khawas, orang-orang khusus maksudnya. Dan orang-orang khawas, al-khawas atau orang yang luar biasa, karenanya ada pendapat yang mengatakan bahwa kebaikan yang dilakukan oleh al-abror merupakan kejelekan al-muqarrabin. Akan tetapi berdasarkan ayat tadi, setiap mukmin, setiap mukminah dituntut untuk selalu bertobat kepada Allah agar mereka mendapat kebahagiaan. Betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apabila kita berbuat sebuah kesalahan, maka masih ada jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mau bertaubat, memohon ampun kepada Allah, dan berupaya untuk tidak mengulanginya. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Pengarang Al-Basair membatasi ayat tersebut dengan mengatakan ayat ini terdapat dalam surat Madaniyah atau surat yang diturunkan di kota Madinah. Dengan ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyerukan kepada orang-orang yang beriman dan makhluk pilihannya agar mereka bertaubat kepadanya. Setelah mereka memiliki keimanan, kesabaran, melakukan hijrah dan berjihad, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan antara kebahagiaan taubat sebagai hubungan sebab akibat. Ungkapan itu dinyatakan dengan kalimat la'alla yang mengisyaratkan permohonan atau harapan atau taraji
Maksudnya, jika kalian bertaubat sambil mengharapkan kebahagiaan, tidak ada orang yang bahagia yang berharap kecuali hanya orang-orang yang bertaubat. Sebagian ulama tasawuf berpendapat bahwa tobat itu wajib bagi setiap orang, bahkan para nabi dan para rasul dan para wali sekalipun. Jadi jangan pernah Anda menyangka bahwa tobat itu hanya dikhususkan untuk Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia, kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk." Surat Toha ayat 121 sampai 122. Bahkan kewajiban untuk bertobat merupakan hukum azali yang telah dituliskan untuk manusia. Tidak mungkin ada jalan untuk menyalahinya selama sunnatullah itu tidak dapat tergantikan. Dengan demikian kembali atau ar-ruju', yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan hak setiap manusia yang bersifat doruri atau primer, baik dirinya itu nabi ataupun orang biasa, wali ataupun orang yang membangkang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau juga bersabda, "Setiap dari kalian itu bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu an. Sebagaimana tobat itu wajib bagi setiap mukminin mukminat, ia juga wajib dilakukan dalam setiap keadaan. Maksudnya adalah bersifat terus-menerus. Hal ini berdasarkan keumuman yang terdapat dalam dalil-dalilnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala." Oleh karena manusia itu tidak pernah luput dari perbuatan maksiat, maka hatinya tidak akan lepas dari kesedihan untuk memikirkan perbuatan dosa. Jika hatinya itu kosong dari kesedihan, ia tidak akan luput dari bisikan setan yang melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ternyata kosong dari bisikan setan, ia tidak akan lepas dari kelengahan dan kekurangan pengetahuan mengenai Allah Subhanahu wa taala, sifatnya dan perbuatannya. Semua hal itu merupakan kekurangan yang memiliki penyebabnya. Sikap meninggalkan penyebabnya dengan cara menyibukkan diri dengan hal-hal yang sebaliknya merupakan sikap kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia itu hanya berbeda dari segi tingkat kekurangannya, bukan dalam asalnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Ya Allah yang maha rahman, ya Allah yang maha rahim, berikanlah kejayaan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup, panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah,
dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat ayah kami, dan juga guru-guru kami, para pecinta baca Al-Quran, siswa-siswi, para santri baca Al-Quran yang sudah wafat, dan juga presiden kami, menteri kami, dan juga para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.